mungkin Bapak Ibu tidak dapat datang ke gereja, tapi dari rumah Bapak Ibu semua kita mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa tercurah dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari dari rumah Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati pagi hari ini Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Karena hari ini hari kemenangan, hari bukti cinta kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Lawatlah kami semua, lawatlah setiap umat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di setiap rumah umat-umat-Mu Tuhan. Setiap telinga, setiap mata yang menyaksikan, yang mendengarkan tayangan ini merasakan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami telah dibebaskan oleh kuasa-Mu. Kuasa salib-Mu yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mulai angkat sembah-Mu, hatimu kepada Tuhan. Kita mau fokus untuk menyenangkan Tuhan pagi hari. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bebas Tuhan. Lewat kematian kami menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya. Katakan bersama, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Oleh darah Yesus ku bebas. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus, darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita nyatakan dengan iman pujian ini bahwa kuasa darah Yesus telah membebaskan hidup kita, berikan kita kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini, katakan haleluya. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku
oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Rasakan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Rasakan kuasa Tuhan melawat hidup, kuasa darah Yesus yang begitu luar biasa. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan dosaku, sucikan dosa. Oleh darahmu, oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oh, oleh darah Yesus, ku bebas. Haleluya, haleluya. Oleh darahmu Tuhan, oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oh, oleh darah Yesus, ku bebas, dan hidupku menang. Haleluya. Oh, ku bebas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menang oleh darah-Mu Tuhan, oleh kuasa salib. Karena kasih-Mu kami ada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak memuji nama Tuhan. Nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak memuji Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap bersuka cita pagi hari ini. Ketika berkumpul bersama dengan keluarga, kita boleh merayakan Paskah di tengah keadaan mungkin yang tidak seperti biasanya. Tapi kita percaya hadirat kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan kita saat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi kita semua. Dan kita merayakan sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita bertepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami ada hari ini karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu yang besar. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah
Ibu jemaat Tuhan yang bisa melambaikan tangan di rumah, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, baik. Katakan, Dia sungguh baik. Oh, haleluya, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Betapa baiknya kasih Tuhan, luar biasa. Kasihnya hebat bagi kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Mari bersama kita menyatakan, He is so good to you. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you and He is so good to me. Jesus. Mari sekali lagi sambil angkat jempolmu, katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and He's so good to me, and He's so good to you and me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Haleluya. Boleh katakan samping kiri kanan Bapak Ibu, bagi suami istri anak-anak, katakan, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, bersuka cita oleh karena kematian Tuhan. Kita jadi lebih dari pemenang. Saat ini kita mau bersuka cita, bersorak bagi nama Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Bisa dikalahkan. bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
lebih, lebih dari pemenang. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Keyboard memuji Tuhan. Haleluya. Bass, mana suaranya bagi Tuhan? Yes, haleluya. Gitar, beri yang terbaik bagi Tuhan. Drum, jangan mau kalah, berikan yang terbaik. Haleluya. Bersama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan harapan-Nya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih, lebih dari. Oh, haleluya, haleluya. Kibarkan harapan-Nya, ya Raja di atas segala raja, ya nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih, lebih dari pemenang. Kita lebih, lebih dari. Katakan dengan iman, saya lebih dari pemenang. Saya lebih, lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa salib-Mu menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami ada mengatasi segala keadaan. Kami kuat bersama dengan Engkau karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kuasa salib-Mu yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah
Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Mari bersama umat Tuhan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kuasa salib-Mu yang mengubahkan kami, yang membebaskan kami, yang menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Amin. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Karena salib-Mu kami bebas, kami menang, kami menjadi milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini, kami bersuka cita dalam hadirat-Mu, karena Engkau menjadikan kami milik-Mu. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu kami hidup.
hari Allah bertahtalah. Oleh kuasa salib-Mu kami menang, kami bebas Tuhan. Haleluya. Oh sanggup untuk melakukan karena salib-Mu. Oh karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu haleluya. Mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. 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 Pagi hari ini Tuhan, kami ada karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau angkat kami dari jurang dosa. Engkau ambil kami Tuhan dari kematian. Engkau gantikan kami. Engkau yang mati di atas kayu salib. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu menikmati segala anugerah Tuhan. Segala kelimpahan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu pengertian dalam hidup kami. Untuk kami menikmati pesan firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara, Paskah kali ini sangat istimewa. Paskah 2020 saat ini merupakan lain daripada yang lain. Bapak Ibu, Paskah 2020 adalah Paskah di mana kita merayakan di rumah masing-masing. Dalam sejarah dunia Bapak Ibu, hal ini yang kedua kali. Yang pertama Bapak Ibu, Paskah awal yang ditulis di Keluaran pasal 12. Mereka merayakan Paskah di rumah masing-masing. Saat Tuhan Allah akan membebaskan umatnya dari perbudakan tanah Mesir. Dan 2020 Bapak Ibu, Tuhan izinkan saat ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, satu pesan Tuhan sama persis ketika Paskah di awal. Tuhan juga akan membebaskan kita dari perbudakan. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang menjadi perbudakan bagi kita? Jawabannya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Bapak Ibu saudara-saudari sendiri yang tahu. Kita sedang diperbudak apa? Kalau Tuhan berikan kenyataan seperti ini, saat ini kita harus merayakan Paskah di rumah masing-masing. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Paskah 2020. Paskah yang akan memberikan kita benar-benar kebebasan, kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Saat ini Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan secara singkat. Matius 26 ayat yang ke-28. Ada sesuatu yang Tuhan buat di atas kayu salib. Pengorbanannya menebus dosa kita. Dan ada satu hal yang sangat istimewa Bapak Ibu. Matius pasal 26 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, saya ambil terjemahan dari Amplified Bible, dikatakan demikian. For this is my blood of the new covenant. Darahku, darah perjanjian yang baru, which ratifies the agreement and is being poured out for many for the forgiveness of sins. Dikatakan darah perjanjian yang baru
itu mengesahkan satu perjanjian yang tercurah untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, darah Yesus mengesahkan sebuah perjanjian yang baru antara manusia dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mati di atas kayu salib menghapus dosa kita. Dan yang istimewa Bapak Ibu, Tuhan membuat suatu perjanjian yang baru antara kita dengan Tuhan. Perjanjian yang dilakukan dengan darah. Dituliskan, for this is my blood of the new covenant. Satu perjanjian darah yang baru. Bapak Ibu, perjanjian darah bisa terjadi Bapak Ibu. Kalau terjadi mempunyai ikatan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Bapak Ibu mengadakan perjanjian darah yang baru buat kita. Satu perjanjian Bapak Ibu akan dilakukan saat dua orang mengadakan perjanjian. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan bahwa dia membuat perjanjian darah yang baru, Bapak Ibu ini tidak dapat disangka lagi. Karena tradisi waktu itu ketika dua orang melakukan suatu perjanjian darah, itu juga yang dilakukan oleh Yesus saat ada di dalam dunia ini. Dan perjanjian darah ini artinya sangat besar. Perjanjian darah ini mengikat suatu perjanjian yang sangat sakral. Dan hari ini kita merayakan di mana Yesus membuat perjanjian darah yang baru dengan kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita melihat apa hebatnya perjanjian darah itu. Bapak Ibu, zaman dulu, tradisi zaman itu, saat dua orang sepakat melakukan perjanjian darah, ada tahapannya Bapak Ibu. Tahap yang pertama Bapak Ibu, tahap yang pertama. Kedua orang ini akan melakukan pertukaran jubah. Kalau kita berbicara tentang jubah Bapak Ibu, ini bukan hal yang sepele. Alkitab banyak sekali menulis tentang jubah. Pertukaran jubah, Daud dan Yonatan Bapak Ibu. Yonatan pernah memberikan jubahnya kepada Daud. Itu bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Ketika Daud memakai jubah Yonatan, Alkitab mengatakan dengan jelas, perilaku dari Daud bagaikan seorang pangeran. Masalah jubah Bapak Ibu. Elia dan Elisa, ketika Elia terangkat, jubahnya jatuh, Elisa mengenakan jubah dari Elia. Bapak Ibu, yang terjadi dalam hidup Elisa luar biasa. Bartimeus Bapak Ibu melepaskan jubah pengemisnya untuk mendapat belas kasihan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika dua orang mengadakan suatu perjanjian darah yang baru, tahap yang pertama, dia akan bertukar jubah. Apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu? Yesus pemilik segala-galanya. Dia yang punya segala keagungan. Yesus punya segala kemuliaan. Dia punya segala kejayaan. Bapak Ibu, dia lepaskan itu semua. Bahkan dia berikan hidupnya bagi Tuhan. Di mana saat Yesus memberikan jubahnya bagi kita. Saat Yesus memberikan hidupnya. Segenap hidupnya dia lepaskan jubahnya. Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu, untuk supaya perjanjian ini berjalan dengan sah, perjanjian itu harus bergerak dua pihak. Perjanjian itu kalau dilakukan satu pihak, perjanjian itu tidak sah. Perjanjian itu tidak berlaku. Perjanjian akan berjalan, akan sah ketika kedua belah pihak melakukan sama-sama. Kalau Yesus sudah berikan hidupnya. Bapak Ibu, lewat perayaan kematian Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk kita menikmati perjanjian darah yang sudah dibuat Yesus di atas kayu salib. Yang telah menebus dosa kita. Bapak Ibu, itu sebab Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku sekarang yang aku hidupi, bukan milikku lagi.
Tetapi Dia yang telah memberikan hidupnya, yang telah mengasihi aku. Paulus mengatakan demikian Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita akan menikmati satu perjanjian darah yang baru. Yesus sudah berikan hidupnya bagi kita. Dia lepaskan segala-galanya Bapak Ibu. Segala kemuliaan, kejayaan. Dia lepaskan, dia tanggalkan. Filipi 2 mengatakan Bapak Ibu, dia lepaskan semuanya, bahkan jadi sama seperti manusia. Bahkan menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Dia berikan segala-galanya Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memberikan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu. Agar perjanjian ini sah dalam hidup kita. Tahap yang kedua Bapak Ibu. Agar perjanjian darah ini berlaku sah Bapak Ibu. Bapak Ibu, zaman itu, tradisi waktu itu diadakan pertukaran ikat pinggang. Sepertinya lucu ya Bapak Ibu ya. Tapi itulah tradisi saat itu ketika dua orang mengadakan perjanjian darah. Sebelum darah tertumpah Bapak Ibu, ada pertukaran jubah lalu diikuti pertukaran ikat pinggang. Bapak Ibu, zaman waktu itu ikat pinggang itu bukan hanya aksesoris. Kalau zaman sekarang ikat pinggang Bapak Ibu berfungsi sebagai aksesoris ya. Apalagi kalau yang senang fashion, ikat pinggangnya itu ada huruf inisialnya H gitu ya Bapak Ibu ya. Itu katanya mahal sekali. H, haleluya Bapak Ibu ya. Itu mahal katanya. Kalau sudah pakai yang ada logonya H, jalannya bisa kayak orang terbang gitu Bapak Ibu ya. Zaman dulu Bapak Ibu, ikat pinggang itu bukan sekedar aksesoris. Tetapi sesuatu yang sangat vital. Fungsinya Bapak Ibu adalah menaruh pedang dan menaruh pundi-pundi di dalam perjalanan. Itu fungsinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib dia buat perjanjian darah yang baru. Darah itu tercurah untuk menghapus dosa kita. Perjanjian ini sah kalau ada pertukaran sabuk. Bapak Ibu mengerti maksud firman Tuhan saat ini? Bapak Ibu, di sabuk itu ada pedang. Bapak Ibu, sabuk Tuhan adalah tempat Tuhan meletakkan pedangnya dan pundi-pundinya. Efesus 6 ayat 17 mengatakan dengan jelas demikian. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sehingga Bapak Ibu ketika kita berteriak demikianlah firman Tuhan. Maka firman itu akan menggoncangkan alam roh. Bapak Ibu di dalam situasi yang sangat sulit saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu sekali pedang roh itu yaitu firman Tuhan. Dan firman itu sekarang sudah diberikan bagi kita. Bapak Ibu coba renungkan. Kalau Tuhan izinkan corona COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Bapak Ibu renungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk benar-benar membaca firman Tuhan. Memakai pedang roh itu yaitu firman Tuhan. Untuk kita bisa menang mengalahkan situasi. Amin Bapak Ibu. Ini kesempatan kita Bapak Ibu. Dalam saat lockdown ini Bapak Ibu. Gunakan kesempatan ini untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tahu diikat pinggangnya Tuhan Bapak Ibu. Bukan hanya pedang, tapi ada pundi-pundi harta Bapak Ibu. Tuhan berikan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan cukupkan semuanya. Itu sebab Bapak Ibu. Pedang kita apa Bapak Ibu? Tuhan mau tukar dengan pedang firman Tuhan. Bapak Ibu, yang ada di dalam hidup kita adalah ketakutan. Tuhan mau katakan, serahkan semua ketakutanmu kepadaku. Tuhan akan pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Setelah pertukaran jubah lalu diikuti oleh pertukaran ikat pinggang. Tradisi jahat itu Bapak Ibu. Ketika dua orang mengadakan suatu perjanjian darah. Maka ada korban. Zaman itu harus ada hewan korban yang tersembelih yang harus mengeluarkan darah. Tradisi saat itu Bapak Ibu.
Kedua orang itu akan melakukan perjanjian darah menyembelih hewan sebagai korban. Bapak Ibu, tradisi ini ternyata diambil sejak zaman Abraham. Jauh sebelum Taurat ada. Bapak Ibu bisa membaca dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Abraham diperintahkan untuk mengambil seekor burung tekukur, seekor burung merpati, domba jantan, disembelih Bapak Ibu. Disembelih Bapak Ibu, lalu Tuhan menyuruh meletakkan sembelihan itu secara terpisah, bagian yang sudah tersembelih. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah hewan yang sudah tersembelih, Bapak Ibu itu ada darah yang tercurah. Bapak Ibu kalau membaca dalam kitab Kejadian pasal 15, Tuhan berjalan di tengah-tengah dari korban persembahan itu. Dari korban sembelihan. Jadi Bapak Ibu, ketika dua orang mengadakan perjanjian darah, maka harus ada korban yang disembelih dan mereka Bapak Ibu berjalan di tengah-tengah korban. Dan Bapak Ibu saat itu tradisi saat itu jalannya berbentuk angka 8 Bapak Ibu. Mereka lewat di antara korban yang sudah tersembelih, jalan di tengah menginjak darah, persis seperti yang dilakukan dalam Kejadian pasal yang ke-15 saat Tuhan berjalan di tengah-tengah, tapi mereka berjalan dengan angka 8. Bapak Ibu, dalam Alkitab angka 8 mempunyai arti the new beginning, awal yang baru. Bapak Ibu, saat Tuhan mati, darahnya tercurah di atas kayu salib, itu awal yang baru dalam hidup kita. Kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan lakukan itu untuk kita Bapak Ibu. Tuhan yang membuat perjanjian darah yang baru, dia lakukan semua syaratnya, termasuk dia berikan, dia curahkan, dia korbankan hidupnya. Darah tercurah Bapak Ibu. Di saat kita percaya, mau terima, mau percaya akan kematian Tuhan, tersalib di atas Golgota, di atas kayu salib, darah itu tercurah Bapak Ibu. Itulah awal yang baru dalam hidup kita. Kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, lewat kesempatan ini saya mau berpesan kepada pemuda remaja yang akan memasuki dalam pernikahan. Perhatikan para pemuda. Perjanjian yang dilakukan dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama. Bapak Ibu perhatikan, kalau saudari perhatikan, kalau kita membaca selalu ada darah yang tercurah. Dan semuanya digenapi Tuhan di atas kayu salib. Segala korban-korban yang dengan darah yang tercurah semua sudah digenapi di atas kayu salib. Tidak ada lagi perjanjian yang menggunakan korban dari hewan. Tapi hanya satu Pak, saudara pemudi yang akan masuk dalam pernikahan perhatikan. Hanya satu ada perjanjian yang sampai hari ini masih menggunakan darah. Yaitu adalah perjanjian pernikahan. Ketika pria dan wanita berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan hamba Tuhan. Berdiri di jemaat, di depan, di hadapan keluarga. Mereka mengucapkan janji nikah yang sakral di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saat itu Tuhan berkenan menjadi sebuah rumah tangga. Dan perjanjian nikah ini Bapak Ibu, akan disahkan saat ada hubungan seks yang pertama. Jadi Bapak Ibu, itu sebab Tuhan ciptakan selaput darah pada wanita, itu ada tujuannya. Tidak serta-merta Tuhan hanya ciptakan tidak ada tujuannya. Semua ada tujuan. Jadi pemuda, pemudi yang dalam masa pacaran, perhatikan. Hiduplah dalam kekudusan. Seks Tuhan berikan pada koridornya Tuhan. Boleh dilakukan saat sudah menyandang status sebagai suami dan istri. Dan ini tidak pernah main-main. Tidak pernah main-main.
Satu-satunya perjanjian yang masih menggunakan darah sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan membuat perjanjian darah yang baru, Dia beri hidupnya supaya kita menerima awal yang baru. Saat ini kita terima keselamatan, hidup yang kekal ketika kita percaya akan salib Tuhan. Amin Bapak Ibu. Fase yang penting Bapak Ibu, fase yang sangat penting. Ketika kedua orang melakukan perjanjian darah. Bapak Ibu Saudara, kedua orang ini tradisi saat itu telapak tangan mereka masing-masing itu digores oleh pisau. Ketika telapak tangan itu digores dengan pisau, kedua telapak tangan itu mengeluarkan darah. Lalu kedua orang itu saling berjabat tangan Bapak Ibu. Saling berjabat tangan yang erat, darah itu bersatu. Di saat itulah terjadi suatu perjanjian darah. Mereka menjadi saudara sedarah, blood brother, walaupun mereka bukan saudara kandung. Ini perjanjian yang luar biasa. Dan kabar gembira, Bapak Ibu Saudara, Yesus lakukan perjanjian darah dengan kita. Apa tandanya Bapak Ibu? Bapak Ibu, di atas kayu salib, tangan Yesus terpaku. Kaki Yesus terpaku. Saat tradisi yang dilakukan ketika dua orang mengadakan perjanjian darah Bapak Ibu, tidak hanya menggoreskan pada tangan, tapi mereka juga menggoreskan pada tubuh Bapak Ibu. Darah itu keluar, mereka berpelukan, darah itu nempel menjadi satu. Mereka juga buat tanda, bekas tanda Bapak Ibu di kaki. Bapak Ibu. Itu membuat tujuannya Bapak Ibu, ketika mereka berjalan ada orang yang lihat di tangan ini ada tanda bekas luka. Orang lain itu akan tahu bahwa orang ini sudah melakukan perjanjian darah. Dia tidak pernah sendiri, dia punya saudara sedarah. Yesus lakukan perjanjian darah dengan kita. Bapak Ibu, di tubuh Yesus ada bekas lubang paku. Ada bekas lambung yang tertikam. Ada bekas lubang di kaki, bekas paku Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit dari kematian, perhatikan Bapak Ibu, tanda itu tidak hilang. Yesus tetap punya lubang di tangan, lambung yang tertikam sehingga Thomas ketika kurang percaya, Tuhan katakan, cucukkan jarimu di bekas lambungku yang tertikam. Bekas itu tidak pernah hilang Bapak Ibu. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, sampai hari ini ketika Yesus ada di sorga saat ini, tanda itu masih ada. Karena tanda itu suatu kebanggaan, dia akan bilang kepada seisi sorga, ini tanda perjanjian darah yang kubuat pada umat Tuhan di seluruh dunia. Tanda itu tidak pernah hilang sampai hari ini Bapak Ibu. Lubang di tangan, lambung yang tertikam, kaki yang berlubang paku masih ada dalam tubuh Yesus. Sebagai bukti dia buat perjanjian darah yang baru untuk saya dan untuk saudara semua. Kita bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, mungkin kita tidak mempunyai bekas luka fisik. Ada beberapa hamba Tuhan, anak Tuhan, Tuhan izinkan ada bekas tanda fisik dalam hidupnya. Salah satunya Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam hidupnya banyak bekas tanda. Dia katakan Bapak Ibu dalam Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda Bapak Ibu. Siksaan yang Paulus terima itu tanda. Paulus juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin kita tidak ada bekas tanda fisik Bapak Ibu seperti Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu ada beberapa kejadian dalam hidup kita tergores sangat dalam hidup ini. Bapak Ibu jangan pernah mengeluh. Itu adalah suatu tanda yang kita buat untuk supaya perjanjian Tuhan sah antara Tuhan dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus Bapak Ibu dia lakukan di atas kayu salib. Dan ketika ada tanda dalam hidup kita bahwa kita adalah milik Tuhan, kita sudah melakukan perjanjian darah. Bapak Ibu saya mau katakan kita tidak pernah berjalan sendiri.
Kita punya saudara-saudara. Siapa namanya? Yesus. Dia sudah buat perjanjian dalam hidup kita. Iblis sekalipun Bapak Ibu, saya mau katakan tidak dapat menyentuh kita. Setan sekalipun, ada lagu mengatakan setan ora doyan, demit ora ndulit gitu ya. Gak berani karena ada tanda yang sudah kita buat. Perjanjian antara Tuhan dengan kita. Dan Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di sini kaum pria mungkin pemuda-pemuda, remaja, ada yang ngefans dengan klub Liverpool ya. Liga Inggris, ada tim yang bernama Liverpool. Kalau tim itu masuk ke dalam stadion, stadionnya itu yang besar Bapak Ibu. Tertulis sangat besar, you will never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ketika tim kesayangan mereka masuk, semua supporter berdiri berteriakan, you will never walk alone. Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini, kalimat itu adalah jiplak dari Alkitab. Dari sejak Tuhan ciptakan bumi ini, dia selalu katakan, you will never walk alone. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena Tuhan buat perjanjian darah yang baru dalam hidup kita. Dan Tuhan genapkan semuanya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Menghadapi situasi sekarang, ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah buat perjanjian yang baru. Dia ada beserta dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, ada tradisi Bapak Ibu, yang terakhir. Ketika semua prosesi sudah dilakukan, tukar jubah, tukar ikat pinggang, lalu ada korban yang dipersembahkan, lalu membuat tanda dalam tubuh mereka Bapak Ibu. Ada satu yang terakhir Bapak Ibu. Mereka saling tukar nama. Misal saya melakukan perjanjian darah dengan Pak Budi. Yang berdiri tadi di sini Pak Budi. Ketika semua prosesi sudah saya lakukan, saya dengan Pak Budi itu harus tukar nama. Jadi ketika sudah semua proses dilakukan, nama saya bukan lagi Hever Maniku, tapi saya harus tukar nama dengan Pak Budi. Nama saya adalah Hever Budi. Demikian juga dengan Pak Budi, namanya Budi Hever. Bertukar nama. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan dia berikan namanya bagi manusia. Tuhan lakukan itu Bapak Ibu. Dalam Alkitab Bapak Ibu banyak sekali Tuhan memasukkan namanya kepada nama manusia. Dia berikan namanya kepada manusia. Nama Tuhan itu kudus loh Bapak Ibu. Nama Tuhan itu sakral. Tapi Tuhan genapkan karena dia buat perjanjian darah dengan kita. Dia berikan namanya untuk kita. Bapak Ibu, Abram ditambah Yehova menjadi Abraham. Sarai ditambah Yehova menjadi Sarah. Tuhan masukkan namanya kepada nama manusia. Yakub ditambah Elohim jadi Israel. Sementara Tuhan mengambil nama manusia menjadi namanya. Itu sebab Tuhan Allah kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia berikan namanya untuk manusia, dia ambil nama manusia dimasukkan dalam namanya. Yesus disebut anak manusia. Kita semua disebut anak-anak Allah. Bukankah ini pertukaran nama yang ajaib Bapak Ibu? Sadarkah kita Bapak Ibu? Nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa itu Bapak Ibu. Dia berikan bagi kita. Bapak Ibu ambil KTP masing-masing. Ada di kolom agama Bapak Ibu. Dituliskan apa? Kristen. Saya mau katakan Bapak Ibu. Itu bukan sekedar agama Bapak Ibu. Kristen itu artinya pengikut Tuhan. Christ-like. Seperti Kristus. Diambil dari kata dasar Kristos. Siapa Kristos? Itu Mesias. Siapa Mesias itu? Yesus sendiri. Bapak Ibu bayangkan, nama Yesus rela dimasukkan dalam kartu identitas kita. Bukankah luar biasa Bapak Ibu? Amin. Amin. Tuhan buat perjanjian yang baru. Dia tidak hanya sekedar buat. Tapi segala proses persyaratannya dia berikan pada kita semua. Dia berikan namanya untuk kita pakai Bapak Ibu. Bapak Ibu, nama Yesus. Nama yang ajaib.
Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Filipi 2 ayat yang kelima sampai yang ke-11. Filipi pasal 2. Bapak Ibu sama-sama membaca ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai ke-11 saya akan membacakan. Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti di Alkitab masing-masing. Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia lepaskan semuanya Bapak. Dia berikan semuanya untuk kita. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama, sebutkan Bapak Ibu, supaya di dalam nama, sekali lagi Bapak Ibu sebutkan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, satu nama yang ajaib, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Satu nama Haleluya. yang ajaib. Bapak Ibu bisa mengikuti teks lagu ini, nyanyikan sama-sama pujian. Oleh karena salib, nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Yang beri kekuatan. Tiada nama, Tidak ada nama lain di bawah langit. Haleluya. di bawah Haleluya. Haleluya. tiada nama. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan, keselamatan Dalam nama Yesus. di dalam nama Haleluya. kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Katakan satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berikan perjanjian darah yang baru untuk saya dan untuk kita semua. Dia berikan namanya, nama yang berkuasa untuk kita pakai. Di dalam nama Yesus, nama yang perkasa. Haleluya. Nama yang beri kekuatan. Di saat-saat ini kita butuh nama Yesus. Haleluya. Tiada nama Haleluya. di bawah langit. Tiada nama. Aku diselamatkan. Haleluya. Aku diselamatkan,
pujian ini Bapak Ibu. Nyanyikan pujian ini, katakan kemenangan ada di dalam namanya. Haleluya, haleluya. Tidak mengurangi sukacita kita merayakan kematian Tuhan saat ini. Karena ada nama Yesus. Taklukkan segala keselamatan ada dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tiadalah nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merayakan, makan tubuh dan minum darah Yesus. Saya minta para pelayan-pelayan, para imam, para suami-suami, bagikan anggur dan roti kepada istri dan anak-anak. Saudara yang sendiri bisa melakukannya di rumah masing-masing. Tetap mengikuti tayangan ini Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Keselamatan di dalam namanya. Haleluya. Kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus. Taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya. Kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Tiadalah nama Yesus. Keselamatan. Keselamatan di dalam namanya. Kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus. Tiadakan segalanya. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dalam nama Yesus. Tiadalah nama. Sekali lagi mari katakan keselamatan. Tubuh yang hancur yang telah terpecah-pecahkan ada di tangan kita, membuat kita menjadi satu di dalam Tuhan. Mari hargai pengorbanan Tuhan. Mari beri tempat tertinggi untuk salib Tuhan. Dia lakukan segala-galanya. Dia berikan segala-galanya untuk kita. Haleluya. Sekali lagi katakan keselamatan. Di dalam nama. Dia berikan nama yang ajaib itu untuk kita. Untuk kita pakai di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiadalah nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita.
ini bukan perlambang tubuh Kristus. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan ini tubuh Tuhan. Amin. Ketika kita makan minum, kita sedang merayakan. Hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu, ingat salib Tuhan. Di atas kayu salib dia berikan segalanya. Segalanya Bapak Ibu. Segalanya, hidupnya dia berikan. Segalanya Tuhan. Segalanya untuk kita nikmati. Bahkan sampai namanya dia berikan bagi kita. Mari kita angkat roti ada tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat cawan yang ada tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Inilah darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ini darah-Mu yang tercurah untuk pengampunan dosa kami. Ini darah-Mu Tuhan membuat suatu perjanjian darah yang baru. Untuk kami semua, terima kasih, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk darah yang mahal ini. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Dengan iman kami akan minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Naikkan penyembahan kita di hadapan Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk merayakan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih berikan kami kesempatan merayakan Paskah di rumah masing-masing. Terima kasih, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terlebih darah yang tercurah untuk kami membuat suatu perjanjian darah yang baru. Di dalam nama Yesus kami terima keselamatan. Di dalam nama Yesus kami menerima anugerah Tuhan. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersuka cita. Kami akan sorakan nama Tuhan. Menara yang teguh, kota benteng perlindungan kami. Haleluya. Bapak Ibu, kesempatan saat ini sebelum ibadah ini berakhir. Mari Bapak Ibu bersuka cita. Karena nama Tuhan, nama itu diberikan bagi kita. Menara yang teguh, kota perlindungan. Haleluya. 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 Bapak Ibu bisa mengikuti teks dalam di layar yang ada. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa
nama Yesus. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termaksud perkasa selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, Ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari berseput tangan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang termulia Di bumi di surga. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau berikan nama yang perkasa bagi hidup kami. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Sekali lagi, ada kuasa nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, Haleluya. termasuk perkasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat tangan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sukacita pagi hari ini. Engkau bekerja di tiap rumah-rumah dari umat-Mu. Engkau melawat Tuhan. Mereka bersuka cita menikmati pagi ini, hari ini. Karena Engkau berikan nama Yesus bagi kami. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami bersatu hati umat-Mu untuk mengangkat bangsa dan negara kami. Kami mengangkat kota Blitar ini Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Karena kedaulatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami terima kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Beserta terus Tuhan. Bersama dengan setiap umat-Mu. Dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau terus menolong. Engkau terus menyertai. Dan kami hari ini terus akan bersuka cita. Sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan terus membicarakan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Kami akan akhiri ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Penyertaan oleh Roh Kudus. Menyertai kami mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.